Masih di edisi Euro 2024 menjelang fase knockout, tapi sebelum menjelang fase knockout akan dibahas dulu fase grup di match ketiga, terutama di halftime break bersama gue Dev Refli, dan gue nggak sendiri, gue ditemani oleh partner gue seperti biasa, ada Bang DJ. Gimana Bang DJ? Sehat, Dev. Sehat, aman ya? Aman, kecuali yang tim-tim belum selesai gitu ya. Yang masih diragukan nasibnya seperti apa, yang peringkat 3 juga belum tentu aman juga tuh posisinya. Belum tentu aman. Karena kita ngobrol ini masih ada 4 pertandingan sisa di grup kan. Iya, di grup E dan grup F. Iya, betul. Dan gue di sini pengen nge-highlight, by the way ini gue pengen disclaimer sedikit, ini di syutingnya hari Rabu ya. Jadi pertandingan tadi malam itu ada Inggris dan juga Belanda sama Prancis gitu. Dan biar nggak kagok aja nanti sama yang nonton, gue pengen highlight terutama di fase grup di putaran ketiga ini, Bang DJ, terutama dari mungkin ya mungkin nanti menyerempet bahas sampai update tadi malam, dan gue pengen mulai dari Jerman versus Swiss dulu. Oke. Itu kan dari sisi skor seri nih 1-1 ya? Iya. Lo ngeliatnya gimana? Ini Jerman apakah emang sedikit tone down karena dia sudah tahu posisinya sudah aman dan akan lolos ke putaran fase knockout? Iya. Tapi yang gue lihat di sini Jerman tidak menurunkan lapis kedua gitu. Nah, lo ngeliatnya gimana tuh? Ya, Dev. Sebelum kita masuk ke matchday ketiga, itu kan di matchday kedua ada 12 pertandingan yang sudah digelar. Nah, memang pada selesai matchday kedua, Jerman tuh sebenarnya sudah dipastikan lolos. Tetapi posisinya belum pasti. Beda sama Spanyol dan Portugal. Maksud gue gini, kalau Spanyol dan Portugal ketika mereka menyelesaikan matchday kedua, mereka tak hanya dapat tiket lolos, tapi juga slot sebagai juara grup. Juara grup. Kalau Jerman belum hari itu, karena memang di grup itu masih rame. Kan sebelumnya di matchday kedua, Jerman ngalahin Hungaria 2-0, Swiss main imbang dengan Skotlandia 1-1. Sehingga laga Jerman dan Swiss itu menentukan siapa yang akan jadi juara grup, siapa yang runner up. Itu laga Jerman-Swiss. Nah, kalau lo tanya laga itu seperti apa, waktu itu kita ngobrol sama Mas ADP. Memang secara grup, Jerman nih grupnya nggak terlalu sulit buat dia. Tapi memang dari awal kita highlight tuh laga Jerman lawan Swiss. Ini negara bertetangga, negara yang punya sejarah terkait dengan persaingan gitu kan ya. Dan lu bisa lihat di situ pertandingannya. Swiss unggul 1-0 dan Jerman baru bisa cetak gol di injury time. Injury time ya menit akhir malah. Ya. Tapi ini gua kaitin nih, Dev. Lu kebayang nggak ya kalau hari itu Swiss yang menang? Artinya Jerman posisi kedua, runner up. Lolos tetap. Tapi di 16 besar, besok harinya di grup B, mungkin kita sekalian ngobrolin tuh. Laga yang paling krusial tuh, Kroasia dan Italia. Ya itu juga tuh. Iya kan? Kalau dua-dua itu ada gol injury time tuh, ya kan? Kalau Italia malah gol last minute. Ya kan? Iya. Itu yang membuat Italia lolos jadi runner up. Bayangkan kalau Jerman hari itu dia tidak dapat gol penyeimbang keadaan. Dia kalah, dia runner up. Artinya Jerman ketemu Italia di 16 besar. Nah, mungkin nanti kita bahas di fase episode berikut ya soal 16 besar. Oh, bukannya ini ya bakalan ketemu apa namanya? Juara grup dari grup mana gitu? Kalau di knockout stage-nya, juara grup A dia ketemu dengan runner up grup C. Sementara runner up grup A ketemu dengan runner up grup B. Makanya di 16 besar nanti Swiss ketemu Italia tuh di Berlin. Oh iya, benar-benar. Betul kan? Iya kan? Lu kebayang kalau Niklas Füllkrug nggak nyetak gol atau nggak ada satu orang pemain Jerman bisa nyetak gol penyeimbang. Sementara besoknya Italia dengan segala macam keajaibannya mencetak gol penyeimbang dan finish sebagai runner up karena juara grupnya udah pasti Spanyol. Berarti Jerman ketemu Italia di 16 besar. Ya, terlalu cepat, terlalu dini dan bisa bubar tuh menurut gua tuh ya kan. Nah, itu laga Jerman sama Swiss. Tapi kalau ngeliatin pertandingan, ya menurut gua tadi lu bilang kan Jerman sebenarnya menurunkan tim yang tim inti lah ya. Tim inti. Ya, tapi sekali lagi justru ini bagus banget. Karena mereka udah pasti lolos, bersyukur bisa jadi juara grup juga. Sehingga mereka bisa menemukan oh ternyata masih ada problem di sini gitu, di lini mana yang mereka punya problem, pemain mana yang dianggap kurang optimal dan maksimal. Karena kalau di fase gugur
Lo salah Harusnya udah sekali, nggak bisa, kalah iya. sekali, ya sudah selesai. Jadi bersyukurlah itu terjadi di laga terakhir dan mereka bisa lolos dengan juara grup. Swiss juga lolos, ya kan? Iya. Ini juga ternyata gue dapat bocoran bagan untuk fase knockout di Euro nanti. Jadi Spanyol, Jerman sama Portugal itu satu pot. Satu pot, Satu bagan di satu bagan kiri. sekarang. Iya. Dan tadi malam hasil Prancis yang lolos sebagai runner up itu menjadikan Prancis juga satu pot dengan 3 itu. Jadi bagannya udah kalau tim-tim unggulan ini, anggaplah tim unggulan ini menang, Spanyol bisa ketemu Jerman di perempat final, Portugal ketemu Prancis di perempat final. Iya. Jadi di bagan itu adalah semua negara yang pernah juara bisa ketemu di perempat final. Oke, tapi itu nanti aja di Nanti episode kita bahas. Iya, nanti itu kita bahas. Dan gue pengen lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu Spanyol dan Albania. Karena berbeda dengan Jerman, kan tadi gue udah sempat singgung, Jerman ini udah gue sih ngerasanya Jerman bisa lolos dengan posisi aman kayak Spanyol gitu. Makanya kenapa harus nurunin pemain inti, sementara Spanyol nih yang diturunin lapis kedua dan mainnya lawan Albania. Wah, itu makanya kan skornya cuma 1-0 kan. Dan memang golnya ya memang gol bagus, gue akuin golnya Ferran Torres, tapi dibandingkan dengan pemain inti tim Spanyol ini nggak banget sih lapis keduanya dari Spanyol. Nah, kalau lu ngeliatnya gimana? Gini Dev, tadi kan gue bilang ya, Jerman sama Spanyol sama-sama sudah lolos, tapi masih beda struktur. Kalau Jerman hari itu belum pasti dia juara grup, makanya dia mungkin pakai full tim inti, tim utama. Kalau Spanyol hari itu dia udah pasti juara grup, apapun hasilnya, mau dia kalah dari Albania, mau Italia menang lawan Kroasia, dia udah menang head to head dengan Italia kan. Nah, sehingga dia mendapatkan kesempatan. La Fuente itu bisa punya kesempatan merotasi pemain yang memberi kesempatan menit bermain buat para pemain-pemain pelapis. Dan memang kalau dilihat ya, Spanyol, kalau lu bilang tadi tim cadangannya Spanyol enggak banget ya, menurut gua karena menit bermainnya mungkin masih kurang. Dan kalau lu lihat Spanyol main dari laga pertama, kedua, ketiga, ya praktis menurut gue ya Spanyol tuh luar biasa ketika menghadapi Kroasia, mereka menang 3-0. Waktu lawan Italia mereka mendominasi penguasaan bola, tapi kan menangnya cuma 1-0 dan itu golnya bunuh diri Calafiori. Iya kan? Ya itu membuat itu. Sementara Albania pasti main serius karena mereka masih punya kesempatan untuk lolos kalau bisa mengalahkan Spanyol. Iya benar. Itu makanya bedanya menurut gua antara Spanyol dengan Jerman. Oke, iya sih, dan kalau gue lihat juga ya kenapa Spanyol pasang lapis kedua ya gue setuju sama lu. Ya karena emang udah nggak ada apapun hasilnya dia juara grup udah. Iya itu satu, dan mayoritas di lapis kedua Spanyol ini memang belum ada kesempatan bermain di menit bermain yang cukup di apalagi di level turnamen internasional kayak Euro itu kan. Betul. Nah, terus yang pengen gua singgung itu terhadap lu tadi yaitu kalau gue berbeda sama lu Mas DJ masalah Spanyol nih kan. Memang gua salah satu yang mengunggulkan Spanyol juga setelah 3 kali putaran fase grup nih gitu. Gua sampai sorry to say, gua untuk Inggris nanti kita bahas, gua udah nggak nonton karena gue sudah 2 kali dikecewakan oleh Inggris. Jadi Inggris ya gua ngelihatnya berbeda sama lu. Gua justru lebih amazed sama putaran kedua fase grup dari Spanyol melawan Italia. Memang sangat-sangat menguasai pertandingan dan yaitu PR-nya cuma satu di antara satu pertandingan itu, yaitu lini depan. Iya, mereka lupa cara cetak gol dan segala macam kan. Ditambah memang lu mesti akui Donnarumma itu spektakuler gua fase grup ini menurut gua dia menunjukkan kapasitas sebagai salah satu kiper terbaik dan layak dibayar mahal gitu ya. Dan itu yang membuat Spanyol mentah. Tetapi itu juga Mas DJ yang pengen gua tambahin. Kenapa Donnarumma bisa terlihat seperti itu? Kalau gua ngelihatnya karena memang Spanyol itu banyak melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh Fabian Ruiz, yang dilakukan oleh Rodri juga, yang dilakukan oleh Pedri beberapa kali di awal-awal juga sudah bikin peluang kan di menit-menit awal. Dan gue rasa kombinasi yang dilakukan oleh Spanyol itu entah kenapa kurang cukup aja gitu. Jadi menghasilkan atau memperlihatkan kalau Morata perannya jadi nggak kelihatan gitu loh.
Ya, sebenarnya gini ya, sekali lagi, La Fuente kan pasti menyiapkan strategi yang paling jitu lah untuk menghadapi Iya, Italia. Dan lu harus akui gitu ya, Bastoni dan Calafiori itu main bagus juga gitu, bagus rapat banget gitu. itu. Jadi kalau lu mengharapkan Pedri, terus Alvaro Morata segala macam masuk ke dalam kotak penalti, mereka udah punya cara supaya itu tidak terlalu sering para pemain Spanyol bisa asik Oke. dengan bola untuk masuk. Jadi memang laga itu gue sendiri melihat ya sebenarnya Italia mungkin berangkat ke laga itu mungkin ya pengen menang, Mm-mm. tapi mereka juga nyari imbang udah Udah cukup. cukup. Karena mereka ya bisa poin 3 dapat dari Albania dan mereka juga harus jaga kemungkinan ketika menghadapi Kroasia. Kroasia gitu. Ya harus diakui Spanyol kan yang terkuat di tim itu. Mm-mm. Dia bisa ngebantai Kroasia 3-0. Itu yang membuat menurut gue sih ya walaupun gue sepakat itu lini depan Spanyol masih jadi PR ya. Dan nanti di babak Ke knockout 16 knockout besar. kalau nggak salah Spanyol kan akan bertemu dengan peringkat ketiga antara grup E atau grup F malam ini, makanya belum tahu ya kan, Iya betul. ya kan, Mm-mm. yang kemungkinan bisa Belgia, Rumania, ya kan, Iya. atau ya antara Turki, Ceko dan Georgia kan masih rame. Oke, gue pengen lanjut lagi ke masih di grup B itu Iya. Kroasia sama Italia ini. Gue ngelihat Luka Modric mungkin menjadi match terakhirnya bersama Kroasia juga. Iya. Dan gue pribadi sih ngeliat Luka Modric salut dan full respect buat Luka Modric karena Luka Modric ini gue sih karena ngikutinnya dia. samar-samarnya itu dari 2018 di mana dia berhasil membawa Kroasia ke final Piala Dunia waktu itu, menang Ballon d'Or juga dan menjadikan Kroasia menjadi tim kuda hitam selama turnamen internasional sampai kemarin dia seri melawan Italia. Lalu ngeliatnya gimana nih kalau Ya. untuk itu? Jadi Dev, kalau lo ngomongin Kroasia lawan Italia, kayaknya kan banyak ya udah dibahas banyak, lalu bisa lihat di lini masa gitu ya, di media sosial, termasuk Oke. di media-media Oke. apa namanya mainstream. Kalau bicara tentang Luka Modric, ya memang ya inilah sepak bola. Gue paling seneng tuh coachnya atau Peter Drury lah. Dia kan paling enak tuh Drury komentator. komentator Oke. ya kan. Ya. Kalau nggak salah ketika Italia Spanyol laganya berakhir, fokusnya ke Modric, ya dia bilang kan, ya sekali lagi sepak bola, ya kan, it delivers drama and trauma in a equal measure. Jadi drama dan trauma itu, ya itulah sepak bola, keindahan dari sepak bola. Memang untuk seorang Luka Modric, sayang sekali. Waktu waktu seri sama Italia, mereka masih punya peluang lolos. Tapi tadi malam dengan hasil Slovenia imbang selesai. Nasibnya Kroasia udah selesai. Tapi biar bagaimanapun Modric adalah pemain besar. Dia menampilkan itu loh. Dia gagal di penalti. Tapi setelah itu 1 menit dia mencetak gol lagi. Nggak sampai 1 menit dia cetak Ya, gol. kalau di catatan menit kan kurang lebih 1 Iya, menit 1 yang menit, berbeda iya. gitu kan. Nah tapi itu yang mau gue bilang. Dia mengajarkan bahwa from desperation to huge elation gitu. Jadi lu mungkin bisa gagal, tapi dalam sekian menit lu bisa. Dan lu bayangin, dia di bangku cadangan hari itu kan gol terakhirnya Matthias Zagangney itu kan. Iya. Ya gue mencoba merasakan situasinya seperti apa. Tapi ada satu yang menarik juga, Dev. Apa tuh? Waktu konferensi pers ada pernyataan, bukan pertanyaan, dari jurnalis Italia dalam bahasa Italia, mungkin akhirnya di translate. Respect ke Luka Modric. Dia sampaikan, lu pemain besar, lu hebat, lu segala macam, lu menampilkan sisi pejuang. Nah, itu yang membuat sepak bola itu begitu indah, dan Luka Modric menyatakan gracia, terima kasih untuk publik. Jadi menurut gua Modric barangkali ya kalau emang dia beneran mundur dari tim nasional Kroasia, gua rasa ya ini udah yang terbaik. Dan memang mungkin kalau teman-teman para pecinta bola lihat lah ya, Kroasia ini emang suka nggak beruntung di Piala Eropa. Sampai hari ini pencatatan atau catatan terbaik mereka di Piala Eropa itu cuma sampai perempat final. Beda dengan Piala Dunia. Mereka bisa masuk final, semifinal bahkan kemarin ya, 4 besar ya kan, 3 kali lah edisi 98, final 2018 dan semifinal di terakhir 2022. Jadi seperti itu. Nah, satu lagi Dev, bicara sepak bola. Buat gue Italia itu juga menampilkan sisi lain dari sepak bola. Mereka lolos ke babak
eh, 16 besar, meskipun mungkin secara tim ya permainannya kan masih belum kompak lah sebenarnya mereka ya. Iya. Tapi sekali lagi, gua bukan fans Italia, Hmm. tapi mereka lolos ke 16 besar itu gua cukup bersyukur. Italia, Bastoni dan kawan-kawan ya, Donnarumma dan kawan-kawan tuh memperlihatkan yang namanya mentalitas juara dan semangat juang Iya. yang nggak pernah berhenti. Semangat juang yang mereka tunjukkan para pemain nggak hanya atau tidak mulai di sepak bola, tapi sebelum kick off dilakukan itu semangatnya udah ada. Ketika mereka Menyanyikan lagu national national anthemnya dari anthem. itu. Dan itu buat gue hiburan sendiri kan. Iya. Fratelli Italia, Italia sedesta, Belelmo di Scipio, Secita. Ya udah nggak usah full bola. Iya maksud gue, tapi itu hiburan. Iya, Mereka iya. hiburan buat gue, tapi mereka semangat loh. Iya, Rapat, teriak, nyanyi, teriak sampai mungkin anak gawang tuh pada, ya maksud gue itulah sepak bola. Jadi Italia ya menyelamatkan itulah. Mereka gagal di 2 Piala Dunia lolos, tapi sebagai juara bertahan mereka lolos ke 16 Oke. besar. Dan gue juga ngeliat kalau Italia ini ya memang pure skuadnya masih muda, ditinggalin oleh beberapa seniornya juga setelah juara Euro di edisi sebelumnya. Dan ya kita lihat Italia akan sejauh mana bisa berkontestan di Euro 2024 kali ini. Dan kalau gue sih pribadi nggak ngeliat Italia akan lebih jauh sih mas sebenarnya. Gitu ya. Iya. Waktu pun lawan Swiss gitu ya. Tapi paling nggak Italia lebih bagus. Lu kalau nonton grup C coba, menurut gua grup katro itu. Grup C. Grup C Inggris tuh. Wah iya benar. Iya grup katro kan. Lu bayangin ini grup ya, gue tadi malam jam 2 pagi nyesel nontonnya sebenarnya. Iya kan? Ini 6 pertandingan di grup ini, Mm-mm. cuma ada 1 pertandingan yang menghasilkan kemenangan buat salah satu tim. Iya. Waktu Inggris ngalahin Serbia. Mm-mm. Sisanya Slovenia, Denmark seri. Oh, Terus iya, match benar. kedua Serbia, Slovenia Serbia, Slovenia 1-1, Inggris, Denmark 1-1. Satu-satu. Kemarin 0-0. kagak ngerti mereka nyetak gol. Dan kalau gue lihat tuh ya, jumlah gol yang terjadi di grup C ini kan cuma 7. Iya. Lebih dikit dari Jerman yang sehari masih tim produktif. Ini grup katro menurut gue nih. Enggak, kalau gue nonton tuh kayaknya rugi gue kagak ngeliat gol dari pertandingan tuh. Grup katro nih, grup C nih, grup Ya, Inggris. buat para fans Inggris kalian sudah dengar sendiri. Gimana perjalanan Inggris di Euro kali ini? Gimana gue mengunggulkan Inggris Ya ini tapi sebenarnya. nggak tahu lah ya Emosi kalau juga gua. masuk di 16 besar kan kita nggak Iya, tahu ya. Tapi iya. ini grup menurut gua grup yang bukan gini ya. Kalau dibilang nih ketat kali bang karena mainnya seri semua. Kagak kalau ketat nyetak gol sih ini lupa gol gitu. Iya. Cuma 7 gol gitu kan. Kalau gue bilang bukan lupa cara cetak gol, lupa cara main bola ini. Grup-grup ini asli bener mas. Iya kan? Kalau lo sih gue yakin karena Cole Palmer nggak dikasih menit main lama. Tapi kan ya tadi malam dikasih menit bermain pada Iya, akhirnya kan. setelah 2 kali nggak dikasih menit bermain dan gue rasa dikritik habis-habisan sih itu si Gerbang Selatan tuh. Southgate ya. Iya si Southgate. Dan gue juga pengen tadi Inggris udahlah Gak usah diomongin gak usah diomongin itu nggak grup gak penting. Terus lanjut lagi gue pengen ke yang Grup D. Grup D. Wah. Prancis nih kalau gue lihat dia nggak jauh beda kayak Inggris kalau gue lihat. Iya. Cuman bedanya ya masih ada permainan atau masih ada niat untuk bermain. Cuman entah kenapa Prancis nih kayak kok susah banget gitu loh untuk deliver atau untuk cetak gol. Nah, lu ngeliatnya gimana? Ya, Ini, Ji? kalau kita ngomongin Perancis ya gue juga nggak ngerti secara ini kurang lebih sama kayak Inggris. Iya, kurang Menang lebih juga sekali, gue juga seri mikir 2 gitu. kali. Dan to be honest kan dia baru nyetak gol 1 sebenarnya, Mbappe doang. Itu pun tendangan penalti kan. Waktu dia ya kan penalti kan tadi malam lawan Polandia kan. Iya. Waktu menang lawan Austria kan gol bunuh Gol diri. bunuh diri juga. Iya kan? Iya. Lawan Belanda untung golnya Xavi Simons dianulir. Ya, jadi Perancis yang biasa tajam gitu ya dengan pemain-pemain Iya. ya, Mbappe, Antoine Dembele, Griezmann, Dembele, Marcus Thuram juga di Inter kan juga. Iya, salah kan? satu ya gue juga nggak tahu kenapa sih sebenarnya ada apa dengan Perancis. Kalau ditanya apakah ketat, tapi memang di grup ini, Dev, Austria memang mencuri perhatian. Benar. Iya kan? Ralf Rangnick nih, ya lu bayangin ya, dia menampilkan permainan yang berani, bukan bertahan. Mungkin praktis waktu lawan Perancis lah, mungkin itu karena pertandingan pertama mereka masih agak... Mereka masih beradaptasi dengan suasana atau situasi
turnamen internasional. Ya, tapi bisa menang 3-1 lawan Polandia, kemudian mengalahkan Belanda. 3-2 tadi malam. Nggak ada Mas ADP sih, kalau ada kita Iya. Iya, jangan usah. 3-2 ya kan. Ya Austria ini memang menurut gua menjadi warna tersendiri ya. Dan itu yang membuat Perancis kan gagal menang lawan Polandia, sehingga mereka hanya lolos sebagai runner up. Malah juaranya juara adalah grupnya Austria. Kalau grup A, grup B, grup C, meskipun Inggris ya kurang lebih tidak memuaskan, Iya. sebagai tim unggulan dia masih lolos sebagai juara grup. Tapi Perancis runner up. Dan ini yang membuat mereka kemungkinan di per-8 final, kalau di grup dia kan ketemu grup E kalau nggak salah ya, knockout stage-nya runner up grup E, ya barangkali antara Belgia, Rumania, Slovakia dan Ukraina. Ya kalau ketemu sama Belgia tuh akan sangat-sangat seru sih. Di perempat final bisa ketemu Portugal. Justru Belanda yang dia akan kedorong ke bagian bawah, yang sementara memang baru Inggris dan Italia. Nah, sedikit aja nih masalah Belanda. Lo ngelihatnya Belanda nih kenapa gitu di 2 pertandingan terakhir nih? Apa emang Belandanya yang kurang kurang klinikal, kurang tajam, atau gue kan gimana sebenarnya di awal bilang ya, waktu kita pernah ngobrolin Belanda sama Mas ADP juga hari itu, gue melihat Ronald Koeman bukan pelatih yang, mohon maaf ya, bukan pelatih yang cerdas gitu loh, menurut gue. Ya esensinya kan lo harus bisa nyetak gol dengan pertahanan juga yang bagus. Ya buktinya sama Perancis mereka gagal cetak gol, walaupun ya sempat cetak gol dianulir. Lawan Austria yang harusnya bisa dapat 3 poin ya atau minimal seri, mereka kalah. Ya ini harusnya menjadi cambuk lah ya. Masih bisa lolos dengan peringkat ketiga. Ya kan? Dan ya harusnya akan menjadi evaluasi tersendiri bagi Ronald Koeman dan tim pelatih Belanda untuk bisa. Karena sekali lagi, kalau udah masuk fase gugur, lo kalah sekali ya sudah, angkat koper, pulang. Nonton aja yang lainnya. Nonton sisanya di mana? Masuk dulu, bayar gitu. Oke, kalau gitu Mas IJ, karena waktunya sudah selesai ternyata, mungkin nanti kita bisa bahas. Dan kita memang baru bisa bahas grup A sampai grup D, karena kita ngobrol grup E dan grup F baru akan bertanding nanti setelah video ini tayang mungkin ya. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya dengan pembahasan round 16 in Euro 2024. Kalau gitu, bye-bye. Ciao.